Kemudian bagaimana negara kita? Negara kita negara kafir atau negara muslim? Oh, negara kita abu-abu, Ustaz. Enggak ada abu-abu, ada cuma dua, kafir muslim. Iya. Negara kita masuk negara apa ini? Negara muslim. Kalau antum meyakini ini negara kafir, hijrahlah. Hijrahlah dari Indonesia. Naam. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena sebahagian orang masih menganggap bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara kafir. Kenapa? Undang-undangnya kan buatan manusia, bukan Al-Quran. Hukumnya bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi SAW. Ini pembahasannya lain. Ketika belum bisa ditegakkan, beda ya. Belum bisa ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah itu tidak benar, yang benar itu adalah hukum undang-undang. Ini kafir jelas. Kalau dia masih menganggap bahwasanya hukum sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, namun dia belum bisa menegakkan hukum itu di negaranya, ya apakah dia dikatakan kafir? Lihat Raja Habasyah siapa? Najasyi. Muslim atau kafir? Muslim. Dan muslimnya di hadapan siapa? Ja'far. Pengikutnya muslim atau kafir? Nasrani, kafir. Dan yang berlaku di sana hukum negara, ya hukumnya apa? Nasrani. Ya kitab mereka kan seperti itu. Nah, Najasyi beliau tidak bisa menerapkan hukum Islam. Bahkan ketika beliau mengaku dirinya muslim, mereka lari semua. Ya, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian mengajak pendeta-pendetanya ini, rahib-rahibnya untuk masuk Islam, semuanya lari. Terakhir dia hanya mengatakan, aku hanya menguji kalian. Ya, dia menyembunyikan keislamannya. Lalu tatkala Najasyi meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Hari ini telah meninggal seorang hamba, seorang laki-laki yang soleh. Apakah dikatakan oleh Nabi SAW laki-laki yang kafir karena dia belum bisa menegakkan hukum Islam di negaranya? Tidak. Nabi menyebutkan dia adalah laki-laki yang soleh. Dan hukum yang ditegakkan di negara tersebut bukan hukum Islam, belum bisa ditegakkan. Ya, belum bisa ditegakkan. Tapi ya Najasyi ini seorang raja yang adil, sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Hijrah ke sana karena keadilannya tadi. Ya, karena keadilannya tadi. Nah, seperti itu dia. Oleh karena kalau kita ambil benang merahnya dengan apa yang ada sekarang di tanah air kita, lalu menganggap bahwasanya ini adalah negara kafir, konsekuensinya silahkan hijrah. Jangan buat kerusakan di negara kita dengan mengadakan bom sana, bom sini. Ya, walaupun dia enggak bom sana, walaupun dia enggak bom sini, masih ada pendapat orang-orang yang meyakini bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara kafir. Atau dengan ucapan yang mungkin menurutnya idealis, negara Indonesia ini bukan negara Islam dan bukan negara kafir, tapi negara Pancasila. Ya. Negara Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas. Ini produk siapa? Produk muslim atau produk kafir? Muslim, ketuhanan yang Maha Esa. Dan mayoritas penduduk Indonesia muslim atau kafir? Sudah jelas. Dan syiar-syiar gampang kita tidak tegakkan di dalam negara kita. Nah, masalah pemimpinnya belum bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ya, secara totalitas ini pembahasan yang lain. Apakah semua hukum yang ada di negara kita ini hukumnya hukum kafir, hukum buatan manusia? Jelas tidak. Contohnya penetapan Ramadan, penetapan haji, penetapan Syawal, ini pakai hukum siapa? Pakai hukum Islam. Pernikahan pakai hukum siapa? Pakai hukum Islam. Jadi hukum Islam itu bukan hanya sebatas potong tangan kemudian rajam dan kisos. Jadi kalau belum ditegakkan potong tangan, belum ditegakkan kisos, belum ditegakkan rajam, ini bukan hukum Islam. Ini bukan negara Islam. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an.
Dan terkadang masuk syubhat-syubhat ini di tengah-tengah anak-anak muda yang memang mereka jiwanya jiwa untuk memberontak.